saya akan mempresentasikan dan akan menjelaskan tentang mata kuliah saya, yaitu kajian kitab ilmu hadis. Dan saya di sini sebagai kelompok 2 akan menjelaskan tentang biografi Imam Muslim. Sebelumnya saya mohon untuk like dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Nama lengkap Imam Muslim ialah Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Qausiyas al-Husairi an-Naisaburi. Beliau dilahirkan di Nisabur, Iran pada tahun 204 Hijriah. Menurut buku yang saya baca, Imam Muslim tersebut berasal dari keluarga yang bernasib baik. Mereka memiliki reputasi yang sangat baik dan juga memiliki sifat yang sangat ramah. Dan Az-Zahabi menyebut keluarga Imam Muslim sebagai dengan sebutan Muhsin Nisabur, yaitu yang berarti dermawan Naisabur. Seperti anak-anak pada zamannya, Imam Muslim memulai pendidikannya yaitu dengan belajar Al-Quran dan juga bahasa Arab. Dan pada umur 12 tahun, beliau mulai belajar hadis kepada guru-gurunya. Untuk mempelajari hadisnya, beliau harus meninggalkan kota kelahirannya yaitu Nisabur. Ia mulai tekun dan mempelajari matan hadis dan juga melacak sanad hadis dan dengan berguru kepada ulama terdahulu di dunia Islam. Untuk mempelajari ilmu hadis tersebut, beliau harus meninggalkan kota kelahirannya yaitu kota Nisabur. Beliau mulai menekuni dan mempelajari matan hadis dan juga melacak sanadnya kepada ulama-ulama hadis yang berada di kawasan Islam. Imam Muslim mengunjungi berbagai daerah ulama hadis yang terkenal yaitu di Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan lain-lainnya. Beliau di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rawayh. Dan di Irak ia belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah. Dan di Hijaz ia berguru kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mus'ab. Di Mesir ia berguru kepada Amr bin Sawab dan Harmalah bin Yahya. Ketika di Nisabur, Imam Bukhari berkunjung ke kotanya. Imam Muslim juga sering menemui Imam Bukhari tersebut untuk berguru kepadanya. Selain aktif dalam belajar dan juga mengajar ilmu hadis, Imam Muslim juga aktif dalam menulis berbagai kitab. Di antara karya-karya Imam Muslim yaitu Al-Jami' As-Sahih, Al-Musnad Al-Kubra, Kitab Asma' wal Kuna, dan masih banyak lagi. Di antara buku hadis yang beliau tulis yang paling terkenal ialah Al-Jami' As-Sahih dan juga Sahih Muslim. Kitab tersebut disusun selama 12 tahun. Para ulama secara aklamasi menilai bahwa Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim keduanya merupakan sumber kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Dan pada mayoritas mereka menilai Sahih Al-Bukhari itu lebih sahih dan Sahih Muslim itu lebih indah sistematika penulisannya. Menurut penelitian para ulama, ada beberapa syarat-syarat yang harus dalam menetapkan Sahih Muslim tersebut, yaitu persyaratan yang pertama yaitu hadis itu harus bersambung sanadnya, dan yang kedua yaitu hadis diriwayatkan oleh orang kepercayaan atau orang yang siqah dari generasi permulaan sampai generasi yang terakhir. Yang ketiga yaitu terhindar dari syadz dan juga illah. Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim karena kecermatannya, ketelitiannya, ketekunannya, dan kejujurannya dalam mencari, mengumpulkan, dan juga menuliskan hadis, maka peringkatnya di antara pemuka-pemuka hadis masing-masing berada pada tingkat pertama dan kedua.
Imam Bukhari dan Imam Muslim disebut dengan panggilan kehormatan, yaitu Asy-Syaikhani, yang berarti dua guru besar dalam hadis. Sedangkan hadis yang disepakati oleh keduanya disebut muttafaqun alaih. Yang selanjutnya yaitu Imam Muslim wafat pada hari Ahad pada sore hari dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin 20 Rajab tahun 261 Hijriah atau 5 Mei 875 Masehi dalam usia 55 tahun. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa diniyasil ahyar wa mitahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammad bin Mutar wa alihi al-athar wa ashabil ahyar adadani amin wa idol. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, kesehatan, limpahan rezeki. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW dengan untaian doa. Mudah-mudahan negara Indonesia ini diberi negara yang aman, selamat pemimpinnya, selamat rakyatnya, diantarkan keagungan dan kebesaran Nabi Muhammad SAW. Ganti ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man salaka yaltamis ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memberikan sekelumit ilmu, mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah. Pada kesempatan ini dengan menggunakan tema yang cukup menarik, yakni pandangan kritik terhadap Sahih Muslim. Imam Bukhari adalah orang yang nomor satu yang ahli dalam bidang-bidang hadis, dalam ilat-ilat hadis dan seluk-beluk hadis, dan daya kritiknya sangat tajam. Maka Imam Muslim adalah orang yang kedua setelah Imam Bukhari dalam keilmuannya, keistimewaannya, dan kedudukannya. Kita bayangkan lagi, karena Imam Muslim adalah murid Imam Bukhari. Al-Khatib Al-Baghdadi pernah berkata, Imam Muslim telah mengikuti jejak Bukhari dalam mempelajari ilmunya, mengembangkan ilmunya. Imam Muslim tersendiri mempunyai ciri khas dalam menyusun kitab sahihnya, dan membuat sistematika metode-metode yang sebelumnya tidak ada. Maka dari itu Imam Muslim mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mempelajari ilmu hadis, menyaring isi hadis. Dan Imam Muslim sangat teliti dan hati-hati terhadap lafaz-lafaz itu. Maka tidaklah seorang Imam Muslim selalu memberikan isyarat-isyarat pada lafaz-lafaz yang berbeda dengan satu sama lain. Bukti konkretnya terhadap Imam Muslim sendiri, beliau menyusun kitab sahihnya, menyaring kitab-kitab hadis yang pernah ribuan periwayat yang pernah ia dengarkan. Beliau pernah berkata, aku susun sahih ini yang disaring dari 3
100.000 hadis yang diriwayatkan dari Ahmad bin Salama yang berkata, "Aku menulis bersama Muslim untuk menyusun Sahihnya itu selama 15 tahun. Kitab itu berisi 2.000 hadis." Ibnu Salah menyebutkan dari Abu Quraish Al-Hafidh bahwa jumlah hadis Sahih Muslim sebanyak 4.000. Dari pendapat kedua ini dapat kita kompromikan. Yang pertama yakni Imam Muslim mencantumkan hadis-hadis secara berulang-ulang, dan yang kedua ini dari pendapat ini Imam Muslim tidak mencantumkan hadis-hadis secara berulang kali. Imam Muslim berkata dalam Sahihnya, "Tidak setiap hadis yang menurut aku cantumkan dalam kitab Sahihku. Aku hanya mencantumkan hadis yang disepakati oleh para ulama." Imam Muslim di dalam penulisan Sahihnya tidak membuat judul setiap bab secara terperinci oleh para pengulas. Sebagian naskah Sahih Muslim dibuat untuk para pengulas. Di antara pengulas yang terbaik membuat judul bab disempatkannya yaitu adalah Imam Nawawi dalam kitab syarahnya, bahwa banyak pendapat para ulama kitab Al-Bukhari jauh lebih unggul daripada kitab Sahih Muslim. Imam Al-Bukhari lebih menonjolkan dalam menguasai fikih al-hadis, terbukti dalam ketajamannya persepsi hukumnya yang terbaca pada rumusan isi judul setiap bab. Imam Muslim ditenggarai terjenak pada kesalahan-kesalahan seperti periwayatan hadis tentang sholat gerhana dan riwayat perkawinan hadis Nabi Muhammad SAW dengan Ummu Habibah binti Sofyan. Secara umum kadar ilmiah Imam Al-Bukhari lebih unggul tentang ilat hadis dan ilmu penunjang spesial hadis jauh lebih unggul. Imam Muslim sebagai murid Al-Bukhari diketahui banyak mengambil dan mengutip teori hadis dari sang guru, dari Imam Al-Bukhari. Ya, cukup sekian sekelumit ilmu dari saya, mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah. Apabila ada kesalahan, monggo dibetulkan, karena saya di sini masih belajar dan belajar untuk bisa jayalah negeriku, jayalah bangsaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.